lagi dengan saya Om Bob. Di channel saya kali ini saya akan membahas mengenai fitur cashless ya, terutama JNE cashless ya, buat teman-teman yang berjualan di Bukalapak, Shopee, Lazada, ya Tokopedia, ya pasti sering melihat opsi jasa kirim cashless ya, entah itu dari JNT atau dari JNE. Ya, nah memang saat ini itu banyak yang masih belum paham bagaimana sistem kerjanya. Ya, apalagi ada juga istilah online booking ya atau JOB biasanya kalau JNE. Nah, itu apa sih sebetulnya? Saya lihat di grup seller ya, di grup besar Tokopedia, di grup besar Shopee, banyak orang masih bingung di situ. Ya merasa kok uangnya dipotong 2 kali, dia bayar ongkir 2 kali seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu? Oke, itulah pentingnya saya rasa untuk memahami dulu seperti apa fitur cashless ini ya. Kali ini saya akan coba bahas dengan pencontohan JNE cashless ya. Sama lah, hampir sama, JNT juga sama, tapi memang paling banyak pakai JNE ya. Jadi saya akan bahas ya. Atau mungkin teman-teman justru malah baru dengar istilah tersebut ya, cashless itu seperti apa ya, kemudian online booking itu seperti apa. Nah teman-teman, hari ini saya sudah merangkum beberapa informasi mengenai fitur-fitur ini. Teman-teman pastiin tonton video ini sampai akhir supaya bisa jelas dan supaya bisa jualannya lancar ya. Oke teman-teman, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara menggunakannya, mari kita simak sama-sama. Nah, yang pertama, apa itu JNE cashless ya atau JNT cashless seperti itu. Nah, ini merupakan fasilitas buat para seller yang di marketplace ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli ya, supaya bisa langsung mengirim barang tanpa Anda membayar uang cash ke agen ya, dan juga tanpa menginput resi lagi secara manual di sistem ya. Jadi teman-teman, kalau kita dulu kan mungkin misalnya ada pembeli dia minta mengirimkan menggunakan JNE, nah kita harus kirim ke JNE nya, kita bayarin dulu ongkos kirimnya, kemudian kita pulang input resi yang digitnya nggak sedikit itu ya. Seringkali orang itu juga salah saat menginput ya. Nah kalau di fitur-fitur seperti Shopee bisa repot, kalau salah harus kita minta bantuan ke CS ya. Nah teman-teman, fitur cashless ini berbeda, jadi lebih modern ya. Jadi teman-teman nanti ke agen itu nggak perlu lagi teman-teman membayar ya, jadi cuma taruh barang aja, kemudian teman-teman dapat resinya sebagai bukti ya. Dan nanti secara otomatis di sistem itu, sistem marketplace akan update sendiri, jadi teman-teman nggak perlu ketik-ketik lagi, ketik-ketik nomor resi lagi, nggak perlu ya, itu kalau cashless ya. Nah biasanya saat mengirim barang, seller itu memang harus packingnya yang agak rapi ya, lalu menuju ke agen ya untuk bayar ongkir dan mendapat nomor resi. Nah dengan kepraktisan itu, seller bisa lebih fokus memikirkan urusan produksi ya, arus kas, stok barang, dan juga strategi-strategi marketing lainnya ya. Jadi praktis kan, cashless ini memang lebih praktis teman-teman. Nah memang fasilitas ini itu sudah ada sejak tahun 2018 ya di beberapa marketplace, dan biasanya itu masih di area Jabodetabek, tapi sekarang ini saya pun yang di Jogja itu sudah bisa menggunakan. Nah, jadi memang intinya yang pertama adalah seller tidak perlu membayar lagi ongkir manual ke agen ya, jadi nggak perlu nalangin dulu. Yang kedua, seller nggak perlu input resi lagi ya. Nah kalau nanti terus ada yang tanya mungkin, lah nanti kok masih saya dipotong gitu ya, saat kita mungkin cek saldo, loh kok ada saya nggak bayar ke agen tapi kok dipotong gitu ya. Dipotong teman-teman, karena marketplace yang akan membayar ke kurir ekspedisi tadi, dan itu bukan duit teman-teman, itu duit dari pembeli. Pembeli sudah membayar ya, beserta barang beserta ongkir. Nah ongkirnya itu nanti akan dikurangi dari omset teman-teman, sejumlah nilai ongkir yang dibayarkan pembeli ke ekspedisi ya oleh si marketplace, sehingga teman-teman di sini nanti terimanya duit ya sesuai hak teman-teman, yaitu terimanya adalah harga produk
ya. Jadi teman-teman nggak rugi di sini, kecuali kalau teman-teman tadi nggak tahu apa itu cashless, teman-teman tetap membayar ke agen JNE. Nah, mungkin agen JNE-nya juga karyawannya nggak tahu masalah cashless. Nah, ini yang bahaya, jadi bisa ada double bayar. Nah, kalau terjadi seperti itu, teman-teman bisa screenshot saja potongan dari Tokopedia yang ada tulisan cashless-nya, kemudian bawa ke agen, ya, tempat di mana teman-teman membayar, dan mintalah penjelasan ke mereka. Kalau dikomunikasikan baik-baik, agen seharusnya itu mau mengembalikan uangnya karena dia sudah mendapat bayaran dari sistem marketplace gitu ya. Jadi kalau dirumuskan, itu total saldo yang diterima itu sama dengan hasil penjualan dikurangi ongkir JNE cashless ya. Nah, sekarang gimana cara mengirim pakai JNE cashless ya? Cara mengirim JNE cashless tuh teman-teman, setiap marketplace mirip ya. Jadi teman-teman yang pertama harus lakukan ada terima orderannya dulu, kemudian cetak kode booking ya. Jadi kode bookingnya dicetak dulu, kemudian tinggal diserahkan ke agennya. Nah, kalau nggak punya printer gimana? Nah, teman-teman komunikasikan dengan agennya ya. Teman-teman bisa tetap tulis ya, tulis kode bookingnya di paketnya itu, kemudian serahkan ke agennya. Seharusnya agen yang baik dia mau menerima dan mau membantu ya. Karena apa? Dia cukup memasukkan kode bookingnya di komputer mereka, itu sebetulnya sudah keluar juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin agen yang nggak mau terima tulisan tangan, ya cari agen yang mau ya. Jadi memang sebetulnya harusnya itu nggak masalah ya, karena sudah online seperti itu. Kemudian ada juga masalah-masalah yang lain, misalnya sudah kasih barang ke agen, sudah di pick up agen, tapi di scan di dashboard marketplace kita kok masih proses kemas ya, kok bisa begitu. Ya itu teman-teman, itu bisa saja terjadi karena mungkin sistem dari ekspedisi itu terlambat untuk update kode booking ya. Bisa juga itu dialami oleh sistem marketplace sendiri yang belum update ya. Jadi teman-teman tidak usah panik ya. Nah, terutama kalau di misalnya si cepat, kita gunakan si cepat, biasanya update-nya terlambat. Nah, itu teman-teman bisa akali kalau memang barangnya sudah di pick up dan sudah diserahkan ke apa namanya ekspedisi, teman-teman itu bisa pencet tombol request pick up ya. Nanti misalnya ada pihak si cepat yang sudah yang akan menghubungi teman-teman, teman-teman tinggal bilang ya bahwa paketnya sudah diambil seperti itu. Dan atau teman-teman bisa gunakan fitur bantuan dengan teman-teman upload bukti resi ke marketplace-nya bahwa pesanan tersebut sudah diambil atau sudah dikirim. Itu bisa membantu. Jadi jangan dibiarin aja statusnya request terus. Kalau lewat 1 hari takutnya akan terbatalkan oleh sistem karena dianggap teman-teman tidak merespon ya. Jadi itu solusinya. Nah, sekarang yang kedua, apa bedanya dengan GOB ya? GOB itu adalah JNE online booking ya. Nah, ini beda. Kalau kita menggunakannya GOB, maka berarti kita harus tetap membayar ke agen. Jadi beda ya. Kalau cashless teman-teman tidak membayar ke agen, tapi kalau GOB itu teman-teman membayar ke agen karena GOB itu hanya online booking. Jadi hanya kode booking aja. Jadi beda dengan apa namanya cashless tadi ya. Jadi memang kalau GOB ya teman-teman harus bayar ke agen. Nah, apa keuntungannya GOB ini dibanding dengan cashless ya? Nah, memang GOB dan cashless punya keuntungan sendiri-sendiri. Kalau GOB itu ya keuntungannya teman-teman cuman tidak usah repot-repot menulis lagi alamat ya, menginput resi itu nggak perlu. Tapi kelemahannya adalah teman-teman tetap membayar ke ekspedisi. Sementara kalau JNE cashless ya keuntungannya ya teman-teman nggak membayar, nggak menginput ya. Jadi memang lebih canggih yang JNE cashless. Nah, itu teman-teman, jadi sedikit informasi yang bisa saya bagikan buat mengatasi kebingungan kita mengenai bedanya JNE cashless dan juga GOB ya. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak double bayar di agen, dan kita juga bisa berjualan lebih nyaman ya. Oke, itu kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ini dirasa membantu, silahkan kasih like dan juga subscribe channel ini ya. Terima kasih dan sukses selalu buat semua.